Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi setelah UTS di minggu ke-9 ini dengan topik perencanaan bagi pembangunan. Sebelumnya kita udah belajar tentang prinsip-prinsip manajemen pembangunan dari manajemen kota, elemen dalam manajemen kota, kemudian ada good governance, kemudian manajemen sektor publik ya. Nah, setelah UTS ini kita lanjut ke struktur lembaga, stakeholder, pembangunan, dan analisa hubungan publik. Oke, di perencanaan bagi pembangunan ini, dasar hukumnya ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi pembangunan nasional. Nah, jadi perencanaan sendiri adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Nah, perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin kelanjutan atau laju perkembangan di Indonesia dalam tujuan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur ya. Nah, seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi perkembangan dunia yang semakin persaingan ini semakin kompetitif. Nah, oke. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien. Pada dasarnya, perencanaan pembangunan ini mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok. Yang pertama, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kemudian yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah. Kemudian yang ketiga, menjamin keterikatan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat,
untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan. Kemudian yang terakhir untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Nah, perencanaan pembangunan ini mempunyai berbagai jenis dan berdasarkan sifatnya ya. Nah ini jenis perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya diklasifikasikan menjadi 3 ya. Ada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Nah kita bahas satu-satu. Yang pertama, perencanaan jangka panjang. Biasanya mencakup waktu 10-25 tahun. Nah, pada era Orde Baru, pembangunan atau perencanaan pembangunan jangka panjang itu dalam kurun 25 tahun sebagai dalam garis-garis besar haluan negara ya. Nah, kemudian di era sekarang, rencana pembangunan jangka panjang itu 20 tahun. Nah, ini yang sudah diundang-undangkan nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025. Jadi untuk tahun 2026 akan ada pembaharuan untuk rencana pembangunan jangka panjang nasional ya. Nah, rencana pembangunan jangka panjang baik nasional maupun daerah cakupannya 20 tahun sekarang. Kalau dulu 25 tahun. Nah, yang kedua, perencanaan jangka menengah biasanya mencakup waktu 5 tahun, yang merupakan jabaran dari perencanaan jangka panjang sehingga bersifat lebih operasional. Nah, ini sama ya, penyusunnya pemerintah nasional dan daerah. Perencanaan jangka menengah ini memuat sasaran dan target pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Dilakukan agar perencanaan tersebut lebih terukur dan mudah dijadikan sebagai dasar untuk melakukan monitoring maupun evaluasi. Biasanya disebutnya RPJM ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Bisa RPJMN kalau nasional dan RPJMD untuk daerah. Nah, untuk sinkronisasinya, biasanya Bappenas akan mengeluarkan pedoman untuk sinkronisasi untuk daerah untuk mensinkronisasi dengan RPJMN. Gitu. Kemudian yang ketiga, perencanaan jangka pendek, jangka waktunya 1 tahun, sehingga sering dinamakan sebagai rencana tahunan. Nah, rencana ini pada dasarnya merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Jadi, perencanaan ini bersifat sangat operasional karena di dalamnya termasuk program dan kegiatan lengkap dengan pendanaannya.
Nah, bahkan dalam rencana tahunan ini memuat juga indikator dan target kerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Nah, karena rencana tahunan ini selanjutnya akan dijadikan dasar utama untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik dalam tingkat nasional atau RAPBN maupun tingkat daerah atau RAPBD. Nah, rencana tahunan yang mencakup semua sektor biasanya dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD, sedangkan khusus untuk satu sektor atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana strategis atau Renstra SKPD. Nah, pedoman atau petunjuk untuk penyusunan dokumen rencana rencana jangka pendek ini diatur oleh Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk sinkronisasi rencana nasional dan daerah. Oke ya, berarti udah tahu kan ya bedanya rencana panjang, menengah, dan pendek ya, ada 3. Nah, kemudian ini ada tahapan perencanaan pembangunan menurut undang-undang ada 4. Yang pertama tahapan penyusunan rencana, kemudian tahapan penetapan rencana, yang ketiga tahapan pengendalian pelaksanaan rencana, dan yang terakhir ada tahapan evaluasi keberhasilan dan pelaksanaan rencana. Nah, di tahapan penyusunan rencana merupakan tahapan awal dari kegiatan perencanaan dalam menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan. Nah, penanggung jawabnya untuk nasional itu adalah Bappenas. Kemudian untuk tingkat daerah ada Bapeda. Nah, penyusunan rencana ini sekarang didasarkan dengan pendekatan perencanaan partisipatif. Jadi sebelum naskah rencana disusun, terlebih dulu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan. Nah, berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, tim penyusun perencana kemudian mulai menyusun rencana awal, dokumen perencanaan pembangunan, kemudian dibahas dalam kegiatan yang disebut musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang untuk menerima tanggapan balik dari pihak yang berkepentingan dengan pembangunan. Misalnya tokoh masyarakat, alim ulama, kemudian tokoh lembaga sosial masyarakat setempat. Nah, musrenbang ini diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh penyelenggara negara dengan mengikut sertakan masyarakat ya. Oke, tahapan yang kedua adalah penetapan rencana.
Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disahkan oleh DPRD. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah disahkan oleh Kepala Daerah. Oke, tahapan yang ketiga yaitu tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Jadi setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak berwenang, yang daerah dari kepala daerah, kemudian dari yang nasional dari DPRD, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, perencana mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD yang bersangkutan. Oke, yang terakhir ya adalah evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Jadi karena ini sangat penting, ada diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional. Sasaran utama dari kegiatan evaluasi ini untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat efektif dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari pembangunan yang telah dilakukan. Nah, hasil dari evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusun rencana pembangunan nasional atau daerah untuk periode selanjutnya ya. Jadi evaluasi RKP dilakukan setiap akhir periode. RKP tadi kan tahunan ya. Jadi setiap tahun dilakukan evaluasi. Kemudian untuk RPJM dilakukan setidaknya 2 kali dalam satu periode, yaitu pertengahan periode dan akhir periode. Tadi kalau 5 tahun berarti di pertengahan dan di akhir. Nah, fokus utama dalam evaluasi pembangunan adalah mencakup 3 unsur ya. Yang pertama unsur keluaran atau output, kemudian hasilnya atau outcomes, dan dampaknya dari atau impacts dari pelaksanaan rencana pembangunan. Nah,
kegiatan evaluasi itu bisa dilaksanakan atau dibedakan menjadi 4 jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi ex ante dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan untuk memilih alternatif kebijakan dan melihat struktur dan sistematika penyusunan dokumen perencanaan. Kemudian ada namanya evaluasi pengukuran kinerja. Dilakukan untuk melihat capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan capaian atau melihat gap analisisnya. Targetnya apa, kemudian apakah target yang telah ditetapkan itu sudah tercapai atau belum. Nah, kemudian ada jenis evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan secara mendalam. Kemudian ada evaluasi komprehensif. Biasanya komprehensif ini dilakukan di akhir periode. Merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematif dan objektif terkait dengan aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan atau program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa di kolom komentar atau disampaikan ke ketua kelasnya. Kita bahas di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.